saya akan melanjutkan presentasi. Menurut M. Nafarin 2007 halaman ke-1, anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisar kapasitas atau aktivitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat dalam kegiatan yang berbeda. Menurut Dr. M. Munandar 2001 halaman 223, anggaran variabel adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci tentang tingkat perubahan dalam tingkat variabilitas biaya, terutama biaya-biaya tidak langsung sehubungan pada aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jadi anggaran variabel merupakan jadwal pengeluaran biaya yang dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat kegiatan pada waktu yang akan datang. Di samping itu, merupakan suatu perencanaan anggaran yang dibuat oleh perusahaan yang dipengaruhi oleh perubahan aktivitas suatu perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kegunaan anggaran variabel. Sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai pedoman kerja, penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang telah menyangkut biaya tidak langsung akan lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, sebagai alat manajemen untuk melakukan pengawasan kerja, pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadari Himadika dari kelas 6 C Manajemen Sore. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang dengan submateri faktor yang diperhatikan dalam menyusun anggaran variabel atau variabel budget, yaitu yang pertama ada biaya upah tenaga kerja langsung, di mana banyaknya dipengaruhi oleh sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Yang kedua ada biaya upah gaji, di mana tenaga kerja tidak langsung banyak dipengaruhi oleh sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan, seperti apabila perusahaan memakai sistem upah menurut waktu, maka upah tenaga kerja langsung tersebut merupakan biaya tetap fixed cost, karena besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Yang kedua, apabila perusahaan memakai sistem upah menurut unit hasil atau output, maka upah tenaga kerja tidak langsung tersebut merupakan hasil biaya variabel atau variable cost, karena besar kecilnya tergantung pada aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk unit hasil atau output. Yang ketiga ada apabila perusahaan menggunakan sistem upah insentif, maka upah kerja tidak langsung tersebut merupakan biaya semi variabel, karena sebagian dari upah tersebut mempunyai sifat tetap atau unsur tetap, dan sebagian lagi berupa insentif mempunyai sifat variabel atau unsur variabel. Nah, yang harus diperhatikan lagi dalam usaha anggaran variabel adalah biaya bahan, di mana biaya bahan ini dipengaruhi oleh satu, teknologi proses produksi yang dimiliki dan dipakai oleh perusahaan. Kedua, sifat atau tingkah laku biaya bahan baku tersebut dalam kaitannya dengan teknologi proses produksi yang dimiliki perusahaan. Ketiga, ada kondisi mesin-mesin dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian ada biaya pemeliharaan aktivitas tetap seperti gedung, mesin, alat-alat dan sebagainya. Nah, di mana yang mempengaruhi dalam menyusun anggaran variabel ini yang berupa seperti kondisi aktiva tetap yang bersangkutan ditinjau dari sudut teknologis. Yang kedua ada kondisi aktiva tetap yang bersangkutan ditinjau dari sudut umur pemakainya. Nah, yang kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah biaya listrik yang dimana dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh PLN atau Pembangkit Listrik Nasional. Kemudian ada kebutuhan tenaga listrik dari masing-masing mesin sebagainya. Nah, di mana yang mempengaruhi dalam menyusun anggaran variabel ini yang berupa seperti kondisi aktiva tetap yang bersangkutan ditinjau dari sudut teknologis. Yang kedua ada kondisi aktiva tetap yang bersangkutan ditinjau dari sudut umur pemakainya.
Yang kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah biaya listrik yang dimana dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh PLN atau pembangkit listrik nasional. Kemudian ada kebutuhan tenaga listrik dari masing-masing mesin dan peralatan yang dimiliki perusahaan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah beban depresiasi aktiva tetap, di mana yang mempengaruhinya adalah harga nilai pembelian aktiva tetap yang bersangkutan. Kemudian umur ekonomis aktiva tetap yang bersangkutan. Kemudian ada nilai residu atau surplus value aktiva tetap yang bersangkutan. Yang terakhir adalah metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran variabel adalah biaya promosi, di mana yang mempengaruhinya adalah jenis produk yang akan dijual oleh perusahaan. Yang kedua ada keadaan persaingan di pasar. Yang ketiga ada pengusaha pasar. Yang terakhir ada tersedianya modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, demikian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan hari ini. Saya tutup dengan Parang Santi. Santi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metode pemisahan semi variabel. Metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung digunakan apabila perusahaan mempunyai data historis tetapi tidak dapat dipakai untuk masa yang akan datang, atau perusahaan baru berdiri sehingga belum mempunyai data. Yang kedua, metode biaya terjaga. Metode biaya terjaga dalam dunia nyata sulit diterapkan karena tidak beroperasinya pabrik selama menjaga biaya tetap merugikan perusahaan. Yang ketiga, metode korelasi. Menitik beratkan pada data masa lampau dengan menggunakan salah satu alat analisis statistik. Dan yang terakhir ada metode titik tertinggi dan terendah, merupakan metode untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan cara mencari selisih antara tingkat biaya dan satuan tertinggi. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu bentuk penyajian variabel budget, di mana yang pertama adalah bentuk formula. Bentuk formula atau bentuk rumus adalah cara penyajian anggaran variabel dengan memperlihatkan hubungan matematis antara jumlah biaya dengan kapasitas yang dipergunakan. Jadi rumus formula adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Jadi Y itu adalah jumlah biayanya dan A adalah komponen biaya tetap per periodenya, dan yang B adalah komponen biaya variabel per unitnya, dan yang X adalah unit kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah bentuk grafik. Nah, bentuk grafik ini namanya di anggaran variabel yang satu ini akan disajikan dengan dalam bentuk grafik. Kelengkapan kedua bentuk sebelumnya dapat digambarkan dalam bentuk grafik secara jelas antara output dengan biaya yang terjadi pada bagian tingkat output. Lalu yang ketiga adalah bentuk tabel. Bentuk tabel ini lebih mudah dimengerti ketimbang dari bentuk formula atau bentuk grafik. Jadi setiap biaya yang timbul dibandingkan dalam satu tingkat kapasitas tertentu akan diperlihatkan jumlahnya. Namun karena semakin banyak tingkat kapasitasnya yang diperlihatkan, maka akan semakin banyak kolom yang akan dibuat. Nah, bentuk tabel akan disajikan dalam kelipatan kapasitas tertentu dan besar relevan yang ada.